Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suci Daryani, PLP Lab Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum daya pada tegangan DC. Langsung saja kita ke dasar teori yang sudah tertulis di papan. Untuk daya DC, sangat sederhana untuk rumusnya, di mana daya adalah tegangan dikalikan dengan arus. Ya. Daya dalam watt, tegangan dalam volt, dan arus dalam ampere. Oke. Kemudian gambar rangkaiannya seperti ini ya. Di sini ada sumber tegangan, nanti menggunakan DC power supply. Ya, menggunakan DC power supply. Kemudian menggunakan voltmeter. Kemudian menggunakan ampere meter. Ya, ini ada arus yang kemudian bebannya adalah beban DC. Di sini adalah lambang R geser atau R potensio ya. Nanti teman-teman akan menggunakan R geser. Jadi bukan R yang tetap, R geser. Nah, di sini teman-teman akan menggunakan tegangan 10 volt. Ini tidak berubah ya, akan tetap. Yang berubah nanti adalah nilai resistornya atau resistansinya. Nanti teman-teman akan diberikan 3 nilai ya, diminta 3 nilai sesuai dengan permintaan dosen pengampu. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan untuk menggunakan 50 dan 100 ohm. 50 ohm dan 100 ohm. Baik, langsung saja kita rangkai ke alat-alatnya yang sudah disediakan. Baik teman-teman, ini kita sudah melihat alat yang akan kita gunakan untuk mencari daya DC dalam praktikum nantinya. Di sini sudah ada DC power supply ya. Di sini adalah sumber DC-nya. Kemudian ada 2 alat ukur ya, arus untuk arus dan tegangan. Merupakan elemen yang digunakan untuk mencari P ya, P dan I. Kemudian ada sendiri beban DC-nya R geser seperti ini. Dan ada juga kabel yang mungkin nanti diperlukan selama merangkai. Ya. Pertama, ini alat ukur ini digunakan untuk mengukur arus ya, arus DC. Ini kita langsung saja menggunakan channel 2 ya. Channel 2, channel satunya di off kan ya. Kita menggunakan channel 2 di nilai miliampere saja. Ya, miliampere saja. Kemudian terminal yang nanti digunakan adalah ini negatifnya, ini positifnya ya. Karena di sini kita mengukur DC, tegangan DC, maka jangan sampai ini tertukar ya. Ini negatifnya yang hitam, yang merah yang positifnya. Kenapa kita menggunakan yang ini? Karena kita menggunakan miliampere. Apabila kita menggunakan ampere, ini yang digunakan ya, switch-nya ini ya. Ini ampere, miliampere, mikroampere. Apabila teman-teman menggunakan ampere, ini yang digunakan. Tapi apabila teman-teman menggunakan mili dan mikro, teman-teman menggunakan ini. Ya, ini untuk channel 2 ya. Itu. Kemudian ini digunakan untuk mencari tegangan DC di rangkaian, juga untuk mencari nilai R yang sesuai dengan permintaan dosen pengampu. Yang saya contohkan nanti menggunakan 50 ohm dan 100 ohm. Ya. Baik, langsung saja kita mengukur R gesernya terlebih dahulu. Baik, di sini adalah rangkaian untuk mencari nilai R di sini ya. Ini untuk menggeser ya, untuk menggeser agar berubah nilai R-nya. Nah,
rangkaian seperti ini. Kita switchnya di posisi ohm ya, lambang ohm di sini. Kemudian terminal yang digunakan adalah ini ya, hitam dan merah yang di sini, karena di sini ada lambang ohm ya. Minus tetap dipakai ya. Terminal ini juga yang nantinya digunakan untuk mencari tegangan ketika kita merangkai nanti ya, dua ini itu. Nah, di sini dari resistornya, dari R-gesernya ada kabel ya, hitam dan biru. Nah, ini sebenarnya bisa bolak-balik, tapi kita biasakan untuk menyesuaikan dengan standar. Di sini adalah hitam adalah minusnya, saya anggap minus, biru adalah plusnya atau positifnya. Ya, kita colokkan saja. Di sini langsung keluar ya nilainya, ohmnya. Langsung kita geser sampai nilai yang kita inginkan, yaitu di 50 ohm sebagai contoh pertama. Ya, pelan-pelan saja sampai 50 ohm. Oke, ini sudah 50 ohm, bisa langsung kita rangkai. Tidak bisa benar-benar di 50 pas ya, pasti ada plus minusnya. Selama simpangannya tidak terlalu jauh, bisa langsung teman-teman pakai. Ini langsung bisa kita rangkai. Teman-teman, sebelum kita merangkai, kita perlu men-set dulu di DC power supply-nya. Ya, kita nyalakan ya. Pastikan ini independen ya. Kita akan menggunakan channel 1 ya. Kita naikkan dulu current-nya sampai hijau. Ini kita nyalakan outputnya, baru kita naikkan di 10 volt. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita lepaskan dulu tegangannya ya, biar 0 dulu. Kita off-kan ini ya, biar di terminal-terminal ini tidak ada nilai tegangannya ya, agar tetap aman ketika merangkai. Selanjutnya, mari kita rangkai. Teman-teman sekalian, ini adalah rangkaian di alat-alatnya ya. Sebelum saya membahas di alatnya langsung, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tata cara untuk merangkai ya, teman-teman. Ya. Di sini teman-teman ya, lihat gambar ya. Teman-teman yang harus dilakukan pertama kali ketika merangkai adalah merangkai arusnya terlebih dahulu ya, ampere meternya terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena ini harus memutus kabel, harus seri terhadap R-nya. Kalau P gampang, paralel terhadap R atau terhadap sumbernya, aman. Ini terakhir tidak masalah. Kalau ini ada harus memutus kabel ya. Jangan lupa positif negatifnya ya. Positif dari power supply masuk ke positifnya ampere meter. Kemudian negatifnya ini masuk ke positifnya R geser. Minusnya R geser atau negatifnya R geser masuk ke negatifnya atau minusnya di DC power supply ya. Oke, ini sudah saya rangkai ya, seperti yang tadi. Positif dari DC power supply masuk ke positifnya ya. Nih, positifnya untuk, kemudian ini negatifnya kita masukkan, ini positifnya dari R geser ya. Kemudian negatifnya masuk ke power supply untuk arus selesai. Selanjutnya adalah menghubungkan untuk voltmeternya ya. Di sini kita pindah dulu switchnya ya. Ini setelah kita gunakan untuk mencari R tadi, kita pindah di sini di VDC ya. VDC. Nah, ini ada ya, ini positif, ini negatif ya, sama seperti tadi ya. Ini positif negatifnya ya. Positif negatifnya. Kalau teman-teman nanti
menggunakan ampere ya, ini ya positifnya, negatifnya tetap di COM. Ini karena volt ya, menggunakan terminal yang ini. Ini positif negatif, tinggal masukkan ke DC power supply. Ya, ini positifnya masuk ke positif ya, langsung saja di jumper di sini positif. Kemudian negatifnya ya sama di jumper juga langsung di sini. Nah, selesai, kita bisa langsung mengambil data. Oke, ya. Pastikan lagi ya, teman-teman. Di sini switch-switchnya sudah miliampere ya. Miliampere sudah VDC, ini pun sudah ampere DC. Ya. Itu. Kalau sudah, kita bisa langsung menyalakan outputnya. Nah, ini turun ya, dinaikkan dikit saja sampai 10 sesuai dengan ya. Nah, nilai 10 volt ini bisa langsung dicatat, nilai V-nya dan nilai I-nya ini adalah 187,12 miliampere. Nah, ini nilai ini karena masih dalam miliampere, teman-teman harus mengkonversikannya dalam ampere untuk kemudian dimasukkan ke rumus daya ya, itu. Jadi ini harus dalam volt ya, tegangannya, kemudian arusnya harus dalam ampere. Jadi ini harus teman-teman konversikan nilai ini. Kenapa kok kita menggunakan miliampere ya? Agar akurasinya lebih tinggi. Menggunakan miliampere daripada ampere ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita harus mengubah R-nya lagi. Ya. Maka ini kita harus membongkar lagi. Kita melakukan pergeseran. Ya. Jadi yang membuat lama dari praktikum ini adalah tiap kali pergantian R, teman-teman harus membongkar lagi dan merangkai lagi dari awal. Itu. Baik, langsung saja kita geser R-nya. Kita kembali lagi untuk menggeser R geser untuk mencapai nilai 100 ohm. Seperti yang tadi, kita geser sampai di 100 ohm. Sekian. 101. Nah, sudah 100,4 ya. Kita bisa langsung menggunakan ini ke rangkaian seperti tadi. Baik, kita sudah kembali lagi dengan nilai R geser yang sudah menjadi 100 ohm ya. Di sini jangan lupa ya, tetap tegangannya VDC dan di sini ya dalam miliampere juga. Ya, dalam VDC. Nah, ini posisinya masih di off kan ya outputnya ya, agar tetap safe. Jadi ketika teman-teman merubah rangkaian, matikan ini outputnya ya, agar tetap aman. Ya, langsung saja kita nyalakan ya. Ini sudah dirangkai seperti tadi yang di awal tadi. Kita nyalakan langsung. Nah, ini ya nilainya, tegangannya, dan ini adalah nilai ampernya. Oke. Jadi nanti teman-teman akan melakukan hal yang sama ya, merangkai tadi, menggeser ini, merangkai, ganti lagi, menggeser ini, rangkai sampai 3 kali percobaan untuk memenuhi tabel yang ada di modul. Apabila sudah mengambil 3 data ya, teman-teman bisa langsung meng-off-kan ini. Kemudian kita matikan ya, off-kan knob-knobnya ya, dinolkan semua juga, baru kita off-kan powernya, kita matikan semua alat ukur, baru teman-teman bisa merapikan kabel-kabelnya. Itu. Sekian video ini saya buat.
Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke dosen pengampu atau ke saya sendiri selaku PLP Lab Instrumentasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.